Oke, selamat malam semuanya ya. Selamat bertemu kembali di kuliah kita akuntansi forensik. Kita lanjutkan pembahasan kita hari ini ya. Minggu-minggu sebelumnya kita membahas berbagai macam bentuk fraud ya, kecurangan. Fraud dalam bahasa Inggris kita terjemahkan kecurangan bahasa Indonesia. Yang kita ketahui adalah tindakan sengaja untuk mengambil keuntungan diri sendiri ya. Nah, kita lebih jauh hari ini ya mencoba mendalami ya. Eh, apa namanya? Bagaimana kita berusaha mencegah ya mencegah fraud itu tidak terjadi ya, dan bagaimana kalau toh sudah terjadi bagaimana kita mendeteksi dan melakukan tindakan uh, investigasi ya, investigasi itu penyelidikan ya atas fraud tersebut. Nih, coba kita pahami di pertemuan hari ini ya, uh, yang terbagi melalui dua sesi ya. Jadi pertemuan kita hari ini sekaligus dua topik sekaligus ya, karena untuk mengejar bahan kita supaya habis sebelum kita UTS minggu depan. Ya. Rencana minggu depan kita UTS, jadi saya habiskan bahannya di malam ini semua. Ya. Oke, saya coba bahas yang pertama, topik 6 ya. Ini bahan sudah ada di Google Classroom ya, tinggal kalian lihat di sana. Oke, saya sharing. Ya, tapi kita hari ini bagian pertama mengenai pencegahan, prevention ya, atas fraud, dan juga kalau terjadi bagaimana mendeteksinya ya. Dan karena itu kita jadi, karena mencegah itu biasanya perlu kalau kita merasa bahwa kita punya risiko terjadinya sesuatu itu, yaitu fraud itu. Jadi alangkah baiknya ya kita memahami dulu konsep risikonya, risiko fraud. Oke, saya ulang lagi ya definisinya. Ya, fraud itu bisa didefinisikan sebagai tindakan sengaja ya atau tidak melakukan sesuatu secara sengaja yang dirancang untuk menipu dan hasilnya adalah kehilangan bagi korbannya dan manfaat bagi si pelakunya ya. Jadi tindakan sengaja yang dirancang untuk sengaja menipu atau mengelabui ya sehingga dia dapat keuntungan ya. Sedangkan yang korbannya akan mengalami kerugian. Nah, itu fraud ya. Nah, dalam sudut pandang organisasi, fraud itu bisa dikelola eh, sebagai suatu bentuk risiko. Risiko itu adalah, kalau menurut konsep manajemen risiko menyeluruh, ya, risiko itu adalah sesuatu yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi. Nah, fraud bisa dikatakan salah satu risiko ya, yang dapat mengganggu, ya, sehingga banyak aset perusahaan itu justru di apa disalahgunakan ya, kekuasaan bukan hanya aset tapi kekuasaannya disalahgunakan dalam konteks korupsi maupun secara sengaja juga mengelabui masyarakat umum ya dengan tujuan tertentu ya. Itu risiko. Ya, risiko ini harus kalau menurut konsep risiko, risiko itu harus diidentifikasi dan dikelola dengan baik. Jadi ada risiko terjadinya fraud, fraud risk. Nah, kalau dalam konsep organisasi, kalau kita dalam sudut pandang organisasi, maka untuk mengelola risiko itu, ya kita harus melakukan berbagai macam cara. Cara paling top, ya, maksudnya cara yang paling menyeluruh itu dinamakan tata kelola korporasi, atau ada yang menyebut tata pamong dan sebagainya. Tapi intinya adalah bagaimana perusahaan itu dikelola, diawasi, ya, diawasi sehingga berjalan sesuai yang diinginkan, ya, oleh si pemilik organisasi. Jadi komponen utama dalam kita mengelola
risiko fraud itu adalah dengan menjalankan struktur tata kelola yang tepat, ya. Dengan kebijakan dan prosedur yang efektif untuk menilai risikonya, ya, kemudian mencegah, kemudian mendeteksi kalau terjadi, dan melakukan penyelidikan kalau memang terjadi. Kenapa sebab? Jadi harus ada diatur juga dalam tata kelola atau corporate governance itu bagaimana kalau fraud terjadi. Ya. Dan dalam konteks organisasi perusahaan perusahaan atau perseroan terbatas biasanya itu diawasi oleh orang yang merupakan perwakilan pemilik perusahaan. Ya. Kalau konteks di Indonesia disebut sebagai Dewan Komisaris, Board of Commissioner. Ya. Dewan Komisaris itu membawahi panitia atau komite yang khusus dirancang untuk mengawasi melalui cara audit. Namanya Komite Audit, Audit Committee. Komite audit akan mengawasi manajemen, dibantu oleh internal auditor sebagai pihak yang independen, tapi dari internal perusahaan untuk eh, melakukan proses mencegah dan mendeteksi fraud. Sehingga fraud risknya bisa dibuat serendah mungkin. Ya, risiko terjadinya fraud bisa dibuat serendah mungkin. Ya, jadi ini, nah kita bahas satu-satu. Pertama, pihak yang punya wewenang besar itu adalah pihak eh, tertinggi dalam organisasi perusahaan, yaitu Dewan Komisaris. Jadi struktur tata kelola dimulai oleh mereka, yang tugasnya adalah mengimplementasikan program etika bisnis yang efektif, ya. Dalam konteks fraud, ya, tugas mereka memahami adanya risiko terjadinya fraud, ya. Kemudian melakukan pengawasan terhadap proses assessment atau penilaian risiko yang fraud, kemudian memonitor aktivitas yang dilakukan oleh manajemen, ya, dalam eh, mencegah dan mendeteksi fraud. Kemudian mengawasi juga proses pengendalian internal. Ya, kalau sudah belajar pengendalian internal, ya. Pengendalian internal yang baik itu adalah merupakan cara untuk mencegah terjadinya fraud. Ya. Mereka harus diawasi betul oleh si pimpinannya tadi, yaitu Dewan Komisaris tadi. Kemudian set appropriate tone at the top itu apa? Maksudnya dia menetapkan contoh atau teladan. Ya. Teladannya harus dimulai dari mereka. Kalau mereka berbuat menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi kebenaran, menjunjung tinggi integritas, maka itu harus dicontohkan oleh mereka sendiri. Sehingga orang di dalam organisasi akan melihat contohnya dari mereka. Kemudian juga memiliki kemampuan untuk mempergunakan ahli yang tepat atau pakar yang tepat membantu mereka. Kemudian memberikan juga dalam konteks audit, ya, harus membantu proses audit oleh auditor eksternal, ya, dalam memberikan bukti kepada mereka, dan kalau mereka misalnya menemukan atau mencurigai adanya fraud, mereka harus bekerja sama dengan auditor internal. Mereka harus tahu. Ya. Jadi tugas komisaris itu bukan hanya duduk-duduk ongkang-ongkang. Sering sekali di banyak perusahaan dewan komisaris itu hanya jabatan kehormatan yang ibaratnya kerjanya hanya duduk-duduk mengawasi tanpa ada real pekerjaan. Tapi kalau mau serius, ya dewan komisaris itu banyak kerjanya. Terutama kalau dia mengawasi apakah perusahaan ini benar-benar dijalankan dengan betul, ya, dengan melakukan tugas dia dalam konteks mengelola terjadinya risiko fraud. Nah, untuk mencapai tujuan ini jelas perlu, ya, tadi saya bilang mereka bukan orang yang berpangku tangan, mereka harus punya komitmen yang kuat, ya, kemudian sadar akan terjadinya risiko, ya, awareness, ya. Kemudian juga ada proses afirmasi, yaitu proses afirmasi itu sengaja mendorong eh, semua pihak untuk terlibat, ya. Kemudian mengungkapkan kalau ternyata ada konflik kepentingan antara dia dan organisasi, ya, atau apapun yang terjadi dalam organisasi. Kalau misalnya Dewan Komisaris itu ternyata punya kaitan misalnya dengan pemasok utama perusahaan, nah jelas dia ada konflik.
konflik of interest ya, kepentingan dia dengan kepentingan perusahaan mungkin berbenturan. Sebaiknya kalau terjadi seperti itu dia harus ungkapkan, ya, ungkapkan kepada pihak lain yang berkepentingan atau ini bahwa dia mungkin terbatas keterlibatannya karena ada konflik kepentingan. Kemudian melakukan proses assessment. Assessment itu penilaian risikonya itu berapa besar, berapa banyak itu mereka harus ikut terlibat, ya, aktif dan menjalankannya. Kemudian menjalan juga prosedur pelaporan fraud kalau terjadi, ya. Bagaimana dapat mengetahui adanya fraud? Bisa dengan cara pengaduan hotline atau kita mencari tahu orang yang membocorkannya itu, ya. Whistleblower, ya, whistleblower. Dibuat mekanisme sehingga mereka cepat tahu bahwa memang terjadi. Pelaporannya mungkin bisa ke mereka. Jadi harus dibuat prosedurnya. Kemudian kalau ternyata memang terjadi, mereka harus ikut melakukan tindakan korektif, memperbaiki. Korektif itu memperbaiki. Kemudian melakukan proses juga evaluasi dan perbaikan kalau eh, secara periodik sehingga proses yang berjalan bisa menjadi semakin baik lagi di kemudian hari. Kemudian melakukan pengawasan yang sifatnya berkelanjutan, continuous monitoring, yang monitoring atau pemantauan yang terus-menerus dari ke hari ke sehari bagaimana pelaksanaan uh, pengelolaan fraud ini dijalankan oleh manajemen. Nah, level di bawahnya yang akan menjalankan tugas ini yang terutama bertanggung jawab untuk manajemen risiko atas terjadi fraud adalah komite audit, ya. Audit committee, ya. Komite audit yang diserahi wewenang untuk melakukan itu, ya, di bawah Dewan Komisaris. Dan audit committee itu harus dikepalai oleh seseorang anggota Dewan Komisaris yang independen, ya. Yang independen itu maksudnya tidak ada konflik kepentingan antara dia dengan organisasi, ya, bukan pemilik, ya, bukan keluarganya supplier, ya, atau punya kepentingan ekonomi dalam perusahaan. Jadi harus independen, ya. Dan juga harus mencakup satu orang, paling tidak satu orang yang mereka ahli sekali di bidang keuangan. Disukai seorang yang punya latar belakang sebagai seorang akuntan. Itu paling tidak yang jadi anggota komite audit. Dan mereka harus bertemu secara teratur dengan pihak auditor internal. Dalam perusahaan ada auditor internal, ya. SPI, Satuan Pengawas Internal, ya, yang diperkerjakan untuk memang melakukan pengawasan dalam organisasi. Dia akan terus-menerus bertemu dengan auditor internal, ya, tanpa keterlibatan pihak manajemen, ya. Sehingga dia langsung terlibat. Ini apa yang terjadi? Apa yang kami tahu, dan sebagainya. Jadi komite audit itu bertindak secara proaktif. Proaktif itu tidak hanya menunggu, ya, tapi juga secara aktif mengantisipasi terlebih dahulu di depan tentang pelaksanaan manajemen risiko atas fraud. Dan harus membuat dialog yang terbuka dengan pihak auditor eksternal, ya. Kan auditor ada auditor internal, ya, orang yang bekerja dalam perusahaan yang melakukan pengawasan. Ada juga kita mengangkat atau menunjuk auditor eksternal dari kantor akuntan publik yang independen, yang setelah teratur tiap tahun akan melakukan audit atas laporan keuangan perusahaan. Nah, dia ikut terlibat juga, ya. Dia ikut terlibat, audit komite juga ikut terlibat, ada penunjukan, kemudian pengangkatan, kemudian pertemuan, pengawasan pekerjaan mereka, dan wajib mengetahui proses yang terjadi selama proses audit, ya. Terutama kalau ada kaitan dengan risiko, mereka harus tahu terlebih dahulu. Kemudian mereka juga harus punya komunikasi yang terbuka dan baik dengan pihak penasihat hukum, legal counsel, penasihat hukum. Kalau ternyata memang ada kejadian, ya, kita harus tanya ahli hukumnya bagaimana nih, apa yang harus kita lakukan, ya. Apakah kita melakukan penuntutan, apa kita laporkan polisi, atau bagaimana proses kita untuk menindaklanjuti kalau misalnya terjadi adanya fraud itu. Nah, pihak lainnya lagi jelas pihak manajemen. Manajemen itu dewan direksi dan aparat aparat atau struktur di bawahnya,
yang melaksanakan operasional manajemen sehari-hari, ya, dalam hal ini dalam konteks manajemen risiko atas fraud itu adalah merancang dan mengimplementasikannya, ya. Designing and implementing, mereka yang merancangnya terutama dan mengimplementasikannya. Dan untuk itu manajemen harus pertama menetapkan atau memberikan contoh bagi organisasi di tingkat top pimpinannya, ya, dalam melaksanakan pengendalian internal yang memadai dan melaporkan kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan dan prosedur atas manajemen fraud dan mengevaluasi efektivitasnya. Ya. Biasanya ada satu bagian dari manajemen yang ikut bertanggung jawab langsung terhadap proses manajemen risiko fraud ini. Nah, dalam manajemen semua level atau tingkatan dan staf di bawahnya itu harus pertama memahami fraud itu seperti apa. Paham, ya. Kemudian apa indikator atau indikasinya atau red flag. Kita kemarin sudah belajar red flag apa indikasinya kalau terjadi fraud. Kemudian memahami peran mereka dalam kerangka pengendalian internal. Apa tugas mereka? Kemudian membaca dan memahami kebijakan dan prosedur yang dipunyai oleh perusahaan dalam mencegah fraud. Ya. Kemudian ikut terlibat dalam menciptakan dan merancang lingkungan pengendalian yang kuat. Ya. Ingat, pengendalian internal itu punya komponen yang paling pertama yang wajib adalah lingkungan. Lingkungannya diciptakan dulu, lingkungan yang baik, menjunjung tinggi integritas, menjunjung tinggi kompetensi, menjunjung tinggi keterbukaan, transparansi, dan sebagainya. Itu harus dibuat. Ya, mereka harus terlibat penuh di situ, berpartisipasi. Kemudian juga berpartisipasi dalam aktivitas pemantauan. Sejauh ini sudah sebaik apa yang sudah dilakukan, monitoring. Kemudian kalau ternyata memang terjadi, mereka melaporkan, ya, turut melaporkan, jangan didiamkan saja, harus dilaporkan insiden atau kecurigaan mengenai adanya fraud. Kemudian kalau toh terjadi harus bekerja sama dengan baik, ya, kooperatif dalam proses penyelidikan, ya, cooperate in investigation. Ya. Pihak lain lagi, ya, pihak lain lagi adalah auditor internal. Auditor internal yang memang tugasnya secara khusus, ya, melakukan aktivitas pemantauan ini dari hari ke hari. Kalau manajemen bukan hanya itu tugasnya, tapi kalau internal auditor hanya itu tugasnya. Yang terutama adalah memberikan keyakinan, ya, kepada pihak Dewan Komisaris termasuk juga komite audit tentang bagaimana fraud itu bisa dikendalikan dengan memadai, ya, dan bagaimana berfungsi dengan baik proses manajemen risikonya. Dan untuk itu auditor internal harus meninjau sejauh mana kecukupan atas risiko yang ada. Termasuk juga risiko kalau manajemen ternyata mengabaikan hal tersebut. Bisa jadi ada risiko, tapi manajemen yang diawasi ini mengabaikan atau justru membalik menggunakan kesempatan itu untuk kepentingan dia sendiri. Itu namanya override. Dan sebaiknya, ya, kerja auditor internal itu harus diungkapkan secara tertulis dalam bentuk piagam, ya, piagam auditor internal yang disetujui oleh pihak Dewan Komisaris. Ada piagamnya. Kalau Anda baca laporan tahunan perusahaan, ya, karena mereka menekankan konsep tata kelola, ya, nanti saya akan minta Anda sekalian membaca laporan keuangan, laporan tahunan perusahaan, bisa dilengkapkan bagaimana auditor internalnya siapa, namanya siapa, bagaimana kebijakannya, bagaimana piagamnya, dijelaskan di situ. Itu salah satu cara untuk memberikan kerangka bahwa perusahaan itu dijalankan dengan baik, sehingga fraud itu tidak terjadi, atau berusaha diminimalkan terjadi. Nah, tadi disebut ada proses atau assessment atas risiko berkaitan dengan fraud. Apa saja prosesnya? Ya, assessment itu, ya, assessment itu dalam bahasa Indonesia penilaian. 3 elemen dalam penilaian. Yang pertama, identifikasi dulu risikonya seperti apa, ya, yang sifatnya inherent fraud risk. Identifikasi terlebih dahulu. Kemudian langkah kedua, menilai
kemungkinan atau probabilitas atau likelihood-nya, dan seberapa besar atau signifikannya tiap risiko itu. Jadi ada dua hal, ya. Likelihood, kemungkinannya, kemudian signifikansinya. Bisa jadi ada yang probabilitasnya besar, ada kecil, dampak atau signifikansinya bisa besar atau kecil. Ini tergolong yang mana? Itu harus kita coba nilai. Kalau berdasarkan prinsip manajemen risiko, kalau kita tahu suatu risiko itu sangat besar, harusnya kita arahkan ke sana. Ya. Berkaitan dengan fraud, risiko kita di mana? Misalnya kalau perusahaan itu sering melakukan transaksi secara tunai. Ya. Transaksi tunai itu adalah risiko inherent. Kenapa? Aset kita bila dalam bentuk tunai itu akan rawan terjadi pencurian, ya, kehilangan, ya, atau dan sebagainya yang bukan hanya dilakukan oleh pihak dalam tapi pihak luar, misalnya membayar dengan uang palsu dan sebagainya, ya. Itu salah satu bentuk kecurangan oleh pihak luar, external fraud, ya. Pihak dalam itu juga ada, ya. Uang itu bisa diambil, salah gunakan, ya, masuk kantong dan sebagainya. Nah, kalau ternyata perusahaan punya transaksi yang banyak di situ, ya, itu berarti ada risiko yang cukup besar, ya. Kalau ternyata nilainya besar, kita menganggap signifikansinya besar. Kemungkinannya, kalau kasus fraud dalam tunai itu kemungkinannya besar terjadinya, ya. Kalau memang itu sering banyak digunakan. Nah, berarti kita bisa menilai risiko fraud banyak terjadi karena kas perusahaan cukup rawan untuk disalahgunakan dan dicuri. Nah, tiap risiko yang diidentifikasi harus kita tanggapi, responding, ya. Seperti apa? Nah, kalau sudah tahu misalnya tadi perusahaan punya risiko besar bahwa uang itu mudah dicuri dan ditipu oleh pihak lain, berarti apa? Ya kita jangan terlalu banyak mengandalkan pada transaksi tunai. Kita ganti dengan transaksi mungkin tidak melalui uh, pembayaran tunai. Nah, zaman sekarang dengan teknologi yang sudah banyak tersedia itu bisa tersedia, ya. Pembayaran mungkin tidak lewat tunai tapi cashless transaction, kemudian pembayaran harus langsung ke rekening perusahaan, ya jangan ke rekening penerimanya, kemudian tiap saat harus dicek dan sebagainya, ya. Itu adalah proses untuk mengurangi terjadinya fraud. Ya. Dan zaman sekarang memang sedikit terjadinya semacam itu karena kita tidak lagi melakukan transaksi secara tunai. Itu salah satu contoh, ya. Dan tiap tahap atau komponen ini manajemen harus menunjuk tim yang melakukan assessment, ya. Tiap langkah ini siapa yang melakukan? Ada tim yang ditunjuk, termasuk juga orang-orang yang berasal dari bagian akuntansi dan keuangan, bagian hukum, bagian risk management, auditor internal, dan orang lain yang bisa membantu dalam proses ini. Identifikasinya apa saja? Apa saja yang bisa terlibat? Maka harus dibuat daftar risknya. Ya. Pertama, ya, kita bahas satu. Langkah pertama adalah kita harus identifikasi risiko fraud itu. Maka tim harus mencoba mengidentifikasi. Ya, semua harus didaftar. Apa saja kemungkinannya? Kas dicuri, persediaan dicuri. Bisa kita ranking misalnya berdasarkan aset yang kita punya. Kita punya kas, punya persediaan, punya piutang, punya piutang karyawan, punya aset dalam bentuk aset tetap. Aset tetapnya apa saja? Ada mobil, ada rumah, ada bangunan, ada mesin, ya. Kemudian ada hak paten dan sebagainya yang tidak berwujud, ya. Nah, kita coba identifikasi apa saja aset-aset ini yang mungkin rawan terjadinya disalahgunakan. Kemudian mungkin berdasarkan bagian, ini bagian pengadaan atau bagian pembelian, apa saja resikonya. Nah, ini rawan, ya. Bidang-bidang yang basah, lahan basah seperti ini, itu harus kita telah apa saja kemungkinannya di situ. Itu namanya proses brainstorm, ya. Kita curahkan semua ide yang ada, ya, sehingga kita bisa identifikasi risikonya apa saja. Mereka harus bisa memahami populasi fraudnya itu seperti apa. Populasi itu bisa melihat dari uh, segitiga fraudnya, apa saja insentif yang terjadi oleh pelakunya, apa saja tekanannya, apa saja peluang yang terjadi, ya. Kemudian adakah manajemen mungkin mengabaikan pengendalian dalam bidang tertentu itu,
kemudian apakah teknologi informasi akan juga berkaitan dengan fraud risk itu, kemudian bagaimana lingkungan peraturan, hukum, dan reputasi akan berdampak terhadap hal tersebut. Ini harus kita coba uh, identifikasi di langkah pertamanya. Langkah keduanya kita nilai sekarang, ya, kemungkinannya dan dampaknya atau signifikansinya. Dengan pertama mempertimbangkan sejarah masa lalu terjadinya fraud dalam organisasi. Apakah dulu pernah terjadi? Kalau biasanya kalau sudah pernah terjadi bisa ketahuan itu akan berulang. Ya. Kemudian apakah terjadi insiden dalam organisasi lain dalam industri yang sama pernah terjadi? Ya. Atau apakah risiko itu bisa kompleks sekali, ya, kompleksitasnya. Kemudian risiko dalam individu atau departemen tertentu. Ya tadi saya bilang ada departemen tertentu yang sangat rawan, ya, misalnya bagian pengadaan atau pembelian, bagian keuangan, ya, karena dia pegang uang, ya, eh, atau bagian gudang yang memang memegang barang atau aset itu, ya. Kemudian juga mempertimbangkan jumlah orang atau transaksi yang terlibat. Siapa orangnya banyak, ya, transaksinya banyak di mana, bisa kita lihat dari situ. Kalau transaksinya jarang-jarang terjadi, mungkin jadi sedikit terjadi, ya. Mungkin kita bisa pertimbangkan itu berdasarkan lingkup, ruang lingkupnya. Nah, dalam melakukan penilaian atau signifikansinya, kita harus mempertimbangkan apa dampaknya kalau itu terjadi, ya. Dampaknya, signifikansinya itu bisa terhadap operasional perusahaan, brand value, ya, nilai dari merek yang kita punya kalau itu terjadi, reputasi kita, reputasi itu nama baik kita di masyarakat, dan juga kewajiban hukum, baik dalam hal kewajiban pidana, perdata, maupun peraturan. Kalau itu terjadi, apa dampak? Kalau terjadi, biasanya perusahaan malu, ya kan? Apalagi melibatkan skala besar, mungkin perusahaan malu, dan itu bisa berakibat reputasinya buruk dan sebagainya. Ya. Atau mungkin berdampak terhadap operasional perusahaan. Orang mungkin nggak mau beli ke situ lagi karena ada apa penipuan oleh manajemennya, ya, yang merugikan konsumen. Kalau sampai besar merugikan konsumen, bukan hanya perusahaan hilang asetnya sahabat, tapi hilang kemungkinan pendapatan bisa terjadi. Ya, kalau orang tidak mau lagi berhubungan sama perusahaan tersebut, ya kan, menganggap perusahaan itu jelek, ya, menganggap perusahaan itu buruk dalam melakukan operasionalnya, orang tidak akan ke situ. Kita harus hitung juga apa dampaknya terhadap mungkin harus pendapatan perusahaan. Nah, biasanya dalam melakukan penilaian ini dibikin semacam tabel seperti ini, ya. Ini tabel yang satu itu probabilitas atau likelihood atau kemungkinannya. Kemungkinan itu bisa kemungkinan kecil, remote, ada yang mungkin ada kemungkinan, dan ada kemungkinan besar, ya, probable. Ini dalam bahasa Inggris ini ada skala semakin kecil dan semakin besar kemungkinannya. Ya. Kemudian signifikansi bisa kita nilai ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Dampaknya apa saja. Nah, kalau risiko yang tergolong di sudut kanan bawah ini, ya, ini sudah risikonya besar, kemungkinannya besar terjadi, ini harus kita waspadai. Harus kita, kalau memang ada yang termasuk dalam kuadran atau golongan ini, itu harus dicegah sebisa mungkin oleh organisasi. Dengan adanya matrik seperti ini, kita bisa tahu posisi tiap risiko itu seperti apa. Terakhir, bagaimana respon kita? Respon kita jelas harus kita diskusikan sama-sama oleh manajemen dan juga melibatkan juga pihak komisaris tentang apa respon kita untuk risiko yang tersisa. Yaitu setelah kita melakukan tindakan, apa risiko yang mungkin masih ada yang terjadi bila pengendalian itu sudah dilakukan. Mungkin kalau kita melakukan pengendalian mungkin berkurang, tapi masih ada juga. Kita harus kita coba lakukan. Kalau memang itu risiko yang tersisa itu atau residual risk itu memang masih ada, ya, dan kita tidak bisa melakukannya lagi, kita bisa menerima acceptingnya saja. Nah itu, ya. Dan prosesnya ini harus didokumentasikan dengan kerangka yang terstruktur, ya, dan harus didiskusikan bersama-sama dengan pihak komite audit. Proses keseluruhannya harus terus-menerus berulang, terus-menerus ongoing, dengan fokus untuk terus melakukan perbaikan ke depannya, continuous improvement.
Ya, tiap tahun akan dinilai prosesnya itu. Mungkin proses ini secara periodik dilakukan ya, entah itu tiap tahun atau tiap tahun mungkin terlalu jauh, terlalu ini ya. Mungkin bisa dilakukan tiap bulan, tiap semester ditinjau. Adakah risiko lagi? Adakah kemungkinan? Apakah yang kurang dari cara kita terus kita perbaiki? Nah, untuk menilai terjadinya fraud tadi, prosesnya melibatkan tadi itu ya berbagai ancaman, kerawanan, atau kemungkinan terjadinya kerugian. Ya. Eksposur atau paparan terjadinya kerugian itu harus diidentifikasi atas semua aset organisasi. Ya, tadi saya bilangnya semua aset harus diidentifikasi apa saja ancamannya, ya, apa saja kerawanannya. Ancaman itu sesuatu yang berasal dari serangan pihak luar. Vulnerability itu memang kelemahan yang ada pada sistem sehingga mudah itu terjadi. Vulnerability itu kerawanan. Keseluruhan ini ya, ancaman dan kerawanan akan menyebabkan apa yang dinamakan loss exposure. Exposure kerugian kita berapa banyak. Ya. Jadi ada dua hal, ada dari eksternal, ada dari internal sendiri. Nah, pencegahan fraud itu berusaha mengimplementasikan pengendalian sehingga memperkecil exposure terjadinya kerugian dengan cara konsisten dengan tingkatan selera atau toleransi perusahaan terhadap risiko. Ya. Nah, untuk meminimalkan risiko fraud, ya itu ada diambil langkah preventif, prevention, pencegahan, deteksi untuk mengetahuinya, dan respon untuk memperbaiki nantinya. Ya. Jadi langkah yang paling pertama itu adalah pencegahan, prevention. Ya. Prevention itu adalah langkah first line defense. Ya. Defense itu cara pertahanan lini pertama. Cara paling pertama harus yang berhadapan dengan kejadian itu, berarti first defense itu lapis pertama yang berhadapan. Itu akan mungkin dengan dicegah dulu. Ya. Ibaratnya kita berhadapan sama musuh, kita bentengi. Benteng itu adalah salah satu cara pencegahan, menangkis, ya, mencegah itu jangan masuk. Ya, seperti itu. Dan cara pencegahan itu adalah cara yang paling murah secara biaya, cost efektif. Ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya kan? Kalau sudah terjadi banyak dampaknya, banyak buruknya, ya kalau mencegah itu sedikit sekali dampaknya. Kalau kita hitung nilai cost-nya, mungkin cost-nya kecil dibanding kerugian yang terjadi. Jadi pencegahan itu adalah mencegah atau memberikan halangan terhadap the fraud, memberantasnya atau menghilangkannya, dan dan dapat mengeliminasi investigasi yang memakan biaya banyak. Kalau tidak terjadi, tercegah berarti kita tidak perlu terjadi dan tidak perlu adanya proses investigasi. Nah, pencegahan itu, preventif itu, ya, itu bisa mencakup prosedur pertama berkaitan dengan sumber daya manusianya, human resources, ya. Pengecekan seseorang masuk menjadi anggota organisasi harus dicegah, ya. Mungkin, tapi perusahaan swasta tidak sampai meminta surat keterangan kepolisian, ya, surat keterangan catatan kepolisian SKCK itu kan salah satu cara yang umum kalau di organisasi pemerintah. Itu buat mengetahui latar belakang seseorang. Kalau punya catatan kriminal, catatan buruk dianggap dia punya reputasi yang buruk, ya. Punya catatan kriminal berarti dia punya potensi untuk melakukan sesuatu yang buruk nantinya. Di banyak perusahaan swasta mungkin tidak meminta semacam itu, cuman mereka minta ya semacam catatan sebelumnya seperti apa, ya kan. Berkaitan dengan CV dan sebagainya. Tujuannya adalah untuk menyaring orang yang memang punya integritas yang baik. Program pencegahan fraud itu harus didokumentasikan dengan seksama, diintegrasikan dalam upaya manajemen fraud secara keseluruhan, dan secara terus-menerus dipantau dan diperbaiki. Dan melibatkan semua level organisasi, dari bawah sampai atas, semua harus ikut terlibat. Pencegahan yang efektif, ya, dia harus diiringi juga dengan deteksi. Deteksi itu mengetahui,
Ya. Kalau ternyata itu terjadi, cepat diketahui. Ya. Jangan sampai lambat diketahuinya. Ya. Dan itu memerlukan apa yang dinamakan pengendalian detektif yang secara umum harus itu cocok dengan risiko yang sudah diidentifikasi. Ya. Dalam beberapa kasus tertentu mungkin lebih murah mendeteksi daripada sekedar mencegah. Ya, karena kalau mencegahnya terlalu mahal, mungkin mendeteksinya saja Bu, bisa lebih murah. Dan deteksi itu punya efek pencegahan, ya. Karena orang jadi takut atau jerak atau kapok melakukan karena diketahui dan diambil tindakan. Orang akan malu dan sebagainya juga akan mencegah orang. Kalau orang tahu bahwa tindakannya mungkin bisa terdeteksi, ya, dengan prosedur yang baik, mereka mungkin nggak mau. Jangan, kita nanti diketahui, ya. Nah, itu bisa mencegah, punya dampak mencegah juga. Nah, deteksi ini tadi harus kita coba ketahui biasanya dengan membuka jalur pengaduan. Itu namanya whistleblower hotline. Kita coba buka informasi sehingga orang yang tahu kejadian itu bisa melaporkan, mengadukan itu. Ya. Bahasa Inggris menyebutnya whistleblower. Ya. Whistle itu fluid. Ya. Gitu kan. Dia yang masih tahu seperti pertandingan olahraga, new fluid itu membuat orang berpaling atau melakukan apa stop gerakannya melihat ke wasit tadi itu ya. Nah, orang yang mengadu itu mirip seperti itu. Dia meniup fluid membuat orang jadi sadar akan terjadi sesuatu yang salah. Ya, istilah bahasa Inggris whistleblower, peniup fluid. Nah, hotline pengaduan itu harus sering dipromosikan dan harus memberikan itu perasaan aman bagi si pelapornya dengan tidak menyebutkan apa identitasnya. Surat kaleng kalau menyebutnya, ada orang menyebut surat kaleng itu kan surat yang tidak ada menuliskan siapa pengirimnya. Atau istilah kenapa bahasa Indonesia menyebutnya surat kaleng, surat yang dimasukkan ke dalam kaleng, ya. Tidak tahu itu berasal dari mana. Tapi boleh saja, ya. Kalau orang mungkin takut menyebutkan identitasnya karena mungkin akan kena dampaknya kalau orang lain pelakunya tahu, dia mungkin nggak mau nulis namanya. Tapi nggak apa-apa, diberikan kesempatan saja seperti itu, ya. Dan juga memberikan kesempatan bagi eh, orang tadi untuk melaporkan langsung kepada manajemen senior atau komite audit. Dan harus digunakan di bawah sistem manajemen yang terpadu, ya, dan secara terus-menerus juga dipantau efektivitasnya oleh evaluator yang independen. Selain itu, deteksi bisa dilakukan selain outline whistleblower juga dengan proses pengendalian proses control. Pengendalian yang memang hari-hari dilakukan oleh organisasi. Misalnya melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu mencocokkan. Saya punya ini. Coba kita cocokkan. Adakah yang keliru di sini? Ya. Ada yang tidak match, ada yang tidak sesuai, itu rekonsiliasi. Misalnya rekonsiliasi bank, ya rekening bank dengan catatan perusahaan direkonsiliasi. Atau catatan bagian gudang dengan catatan bagian pembelian dicocokkan. Adakah yang tercecer, tersisa, atau tidak ini kan bisa ketahuan biasanya. Ada proses eh, saling mempertemukan. Kemudian independent review itu sama, ya, dicek oleh orang lain yang tidak terlibat atau independen. Pekerjaan bagian ini dicek oleh orang lain, adakah yang salah, ada yang kurang dan sebagainya. Nanti bisa ketahuan. Ya. Kemudian melakukan penghitungan fisik, jadi antara fisiknya dihitung dibandingkan dengan catatannya. Ya. Kalau kita kemarin belajar sistem informasi akuntansi ada proses seperti itu, ya, proses menghitung secara fisik, ya. Misalnya persediaan di gudang berapa nilainya, cocokkah dengan catatan? Kalau ada selisih berarti kita curiga ada terjadinya penyalahgunaan di situ. Kemudian kita bisa juga melakukan analisis membandingkan angka ini dengan angka patokan, adakah selisih beda, sebagainya. Atau kita meminta orang lain full melakukan audit, bisa ketahuan dari situ. Orang baik internal audit maupun eksternal audit biasanya ada temuan-temuan karena mereka menemukan ada selisih, perbedaan, ketidakcocokan, itu bisa menandakan adanya fraud terjadinya. Nah, kontrol ini harus diterapkan, ya, secara proaktif melalui sistem pengendalian internal dan juga harus terlibat dalam menjadi juga bagian dari proses deteksi, ya. Dan sebaiknya menggunakan teknologi agar itu cepat diketahui, tidak terlambat.
Tapi sistem pengendalian atau pendeteksian fraud itu bukan hanya mendeteksi adanya fraud, tapi juga bisa mendeteksi adanya pemborosan atau inefisiensi. Ya, mungkin pemborosan dan inefisiensi ini tidak salah sengaja. Mereka mungkin tidak sadar bahwa ini pemborosan, tidak efisien, ya. Sebagian disebabkan oleh ketidaktahuan oleh mereka atau memang sengaja orangnya tersebut malas, orang tersebut enggan melakukan tindakan seharusnya bisa terjadi, ya. Maka ini juga harus cepat diketahui dan diperbaiki. Dan tiap adanya temuan dalam deteksi ini harus ditindaklanjuti dengan proses investigasi untuk menemukan sebab paling utamanya apa. Ya. Dan proses deteksi harus didokumentasikan, dicatat. Tiap kejadian harus ada catatannya. Biasanya orang bersangkutan harus mencatat, dipantau oleh auditor internalnya. Dan ada proses yang dipantau secara terus-menerus dalam proses deteksi ini. Kalau ada terjadi tindakan, harus diambil tindakan korektif berupa hukuman, punishment, dan lain sebagainya. Nah, deteksi tadi bisa macam-macam sumbernya, ya. Deteksi itu bisa dari pengaduan tip lines, ya. Bisa dari kejadiannya itu ditemukan karena accident, ya. Nggak sengaja ditemukannya karena satu kejadian tertentu baru ketahuan, ya. Jadi by accident. Atau deteksi ditemukan oleh auditor eksternal. Pada saat dia mengaudit, ternyata ada selisih, ditemukan perbedaan antara catatan dan fisik misalnya. Auditor eksternal yang menemukan bisa jadi. Atau ditemukan oleh auditor internal sendiri. Pada saat dia melakukan proses inspeksi harian, dia menemukannya. Atau deteksi oleh bagian yang bersangkutan. Ya. Misalnya bagian gudang, ternyata ada fraud di sana diketahui oleh bagian uh, yang lain selain mereka. Ya. Misalnya bagian utang yang melakukan pembayaran. Ya. Kok kami tidak menerima buktinya ya pembayaran seperti ini, ya, katanya. Ya. Begitu ditelusuri ternyata itu apa? Catatannya nggak ada, kayak misalnya, ya. Bisa terjadi barang itu kita bayar, tapi kita nggak pernah menerimanya. Ya. Ternyata dibayar, tapi diambil oleh pihak orang tadi, diserahkan ke rumahnya, misalnya seperti itu. Nah, bagian yang membayar ini bingung, barangnya mana saya bayar ini, ya. Nah, akhirnya ketahuan, ya kan, ada bagian lain yang mengecek, ternyata ketahuan itu apa dilakukan oleh bagian lain, karena di situ ada proses pengecekan biasanya. Kalau kalau kita belajar kemarin waktu di SIA, ya kan, waktu proses pembelian, ya, bagian pembayaran itu harus mengecek semua, ya. Pertama, ordernya, apakah barang itu memang telah diorder, dipesan. Begitu barang dipesan, apakah itu barang itu sudah diterima, ya. Kemudian kalau sudah diterima, apakah itu sudah ditagih. Nah, tiga hal ini harus ada ordernya, harus ada penerimaan, dan harus ada tagihan. Baru itu dibayar. Kalau salah satunya tidak ada, berarti prosesnya tidak lengkap. Kita bisa curiga kalau ada yang tidak lengkap ini, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Sebaiknya pembayaran tidak dilakukan kalau itu tidak lengkap tiga-tiganya. Nah, bagian lain terus akan ketahuan kalau ternyata tidak sesuai. Oke, itu kita lanjutkan, ya. Kemudian sumbernya itu bisa dari sistem deteksi fraud sendiri, ya, yang secara otomatis dilakukan, ya. Perusahaan bisa membuat sistem cerdas, ya, dia bisa mendeteksi ada sesuatu yang twing twing twing, ya, kalau ternyata ada nggak sesuai, bisa dirancang seperti itu, ya, sistem deteksi fraud. Mirip seperti pendeteksian terjadinya alarm kebakaran, smoke detector kayak gitu, ya. Kalau perusahaan punya bikin alat semacam itu untuk terjadi fraud bisa jadi, ya. Kemudian karena apa indikatornya menunjukkan adanya
kemungkinan fraud, ya, indikator-indikator terpenuhi. Kemudian sistem deteksi fraud yang sifatnya komersial dijual bebas di pasar bisa kita beli seperti itu. Atau kita bisa membuat sistem deteksi sendiri atau pendekatan menurut modeling. Sesuatu yang tidak normal umumnya bisa kita ketahui kalau ada indikatornya. Nah, itu berkaitan dengan deteksinya. Secara ringkas saya jelaskan seperti ini deteksi. Oke, itu ya untuk bagian pertama berkaitan dengan proses deteksi fraud. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut?